Pemirsa, hari ke-8 gempa Cianjur, warga mulai menengok kondisi rumah mereka. Bantuan uang yang dijanjikan pemerintah untuk renovasi rumah menjadi harapan warga memulai hidup baru. Berikut laporan Yasin Idris, Firdaus, dan Olin Sridani. Tim TV One menelusuri Kampung Pamengpek, Desa Cijedil, Cianjur, Jawa Barat yang ikut terdampak gempa bumi. Ratusan rumah hancur dan tidak bisa dihuni lagi. Sekitar 1 km saya berjalan kaki dikarenakan untuk akses mobil ini masih belum bisa sebab di kanan kirinya masih banyak tembok yang retak, dikhawatirkan nanti ini bisa runtuh. Ini masuk di Kampung Pamengpek, masih di Desa Cijedil juga. Ini salah satu perkampungan yang paling ujung juga, yang banyak rumah-rumahnya sudah hancur, dan saya nanti akan mengajak Anda untuk melihat kira-kira untuk bantuan apakah sudah masuk, kemudian berapa warga yang terdampak di sini. Kita lihat ke titik-titik lainnya. Perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana, gempa susulan masih sering terjadi, karenanya agar menghindari bangunan-bangunan. Di Kampung Pamengpek, petugas tak henti mengumumkan agar warga tidak kembali ke rumah karena kondisi bangunan berbahaya, sekaligus antisipasi gempa susulan. Jadi di Kampung Pamengpek ini ada sekitar 140 kakak yang juga terdampak, rumahnya juga ada yang masih berdiri tapi retak-retak, kemudian di dalam rumahnya juga plafon sudah hancur. Ya, untuk ditinggali sangat berbahaya karena pondasinya sudah tidak kokoh lagi sehingga otomatis mereka ini harus menghancurkan rumah-rumah mereka. Ini juga tadi yang ikut menemani kami untuk menelusuri lokasi di Kampung Pamengpek ini juga dari posko bantuan juga. Ini sudah ada komandan yang ikut dalam posko bantuan Kopassus juga dengan Pak Reza. Pak Reza, tadi sepanjang jalan kita melakukan penelusuran ini sangat banyak sekali, Pak. Kemudian untuk warganya ini apakah sudah ikut dievakuasi di pengungsian semua, apa masih banyak yang tinggal di sini, Pak? Untuk warga yang ada di Pamengpek ini sebagian besar sudah kita tampung di pengungsian posko kita yang ada di bawah. Kemudian tetapi ada yang rumah-rumahnya masih sedikit ringan kerusakannya, mereka masih membuat tenda di depan rumahnya masing-masing ataupun di halaman. Tapi tendanya kecil saja untuk satu keluarga. Karena memang di tempat kita ini sudah tidak tertampung lagi untuk pengungsinya karena arealnya juga terbatas. Petugas juga akan mengantarkan bantuan kepada warga yang tidak memiliki kendaraan. Warga juga mengharapkan bantuan untuk renovasi rumah. Ini Pak Ade, Ketua RT 2 di kampung ini, yang pada saat kejadian Pak Ade juga yang melihat kondisi dari atas bukit karena sedang bekerja. Pak Ade, pada saat kejadian apa Pak yang Bapak lihat waktu itu, Pak? Pas kejadian saya lagi bikin maduk untuk warga. Sana dari warga 2 kilo kira-kira. Saya kejadian di situ lagi pegang sendok, plester itu tadinya separuh-separuh kan kalau bikin maduk. Ternyata pas kejadian itu gempa, saya kelempar hampir 2 meter lah saya kelempar. Nah, saya udah pas paniknya alhamdulillah pulih, lihat padi pada tidur semua karena itu tanahnya goyang. Nah, saya bisa jalan, pas nginjak ke kiri pecah, dari atas juga turun. Saya tapi alhamdulillah bersyukur sama Allah masih dikasih kesempatan bisa mengurus warga khususnya RT 02. Itu pemirsa perbincangan melihat kondisi yang ada di lapangan, kemudian juga terkait dengan bantuan yang alhamdulillahnya sudah masuk, tinggal menantikan untuk bantuan renovasi rumah sebab sekitar sepekan ke depan ini tentunya mereka warga yang mengungsi ini pastinya akan kembali dan menempati tinggal rumah mereka masing-masing. Jadi sangat dibutuhkan kepastian untuk
uang renovasi ini. Sementara yang dapat kami kabarkan dari Cianjur, Jawa Barat, Yasin Idris, Firdaus TV One mengabarkan.